hidup ini harus makan, punya biaya, terus saja bekerja, bangun pondok-pondokmu karena ini tanah negara. Yang sertifikat hak pakainya ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa lagi. Jadi tetaplah bekerja, tetap piara ayamnya, tetap piara kambingnya, telurnya, jual, anak-anak diantar pagi-pagi sekolah. Kami rakyat kecil, tolonglah bebaskan tanah kami ini supaya kami bisa lebih layak lagi tinggal di sini. Kami kemana mengadu? Hanya kepada pemerintah. Jadi kumohon bapak-bapak, Pak Jokowi terlebih, dengarlah keluhan kami Pak Jokowi. Saya sempat bermohon kemarin itu Pak, sampai saya bilang Pak, di mana hati nurani kalian sebagai Satpol PP? Saya tahu Pak orang itu bertugas Pak, menjalankan tugas. Cuman di mana hati nurani orang itu Pak? Setelah kejadian kayak gini, saya sampai trauma, sampai anak saya yang kecil itu takut sama pakai baju seragam Pak. Sampai ke tempat polisi pun dibilangnya, Mak PP, Mak Atot, katanya kayak gitu Pak. Itu yang kecil trauma Pak. Kami orang susah ini mau kayak mana kalau lahan kami ini udah dihancuri, rumah-rumah dihancuri. Jadi kami minta tolong sama pemerintahan, terlebih-lebih Pak Jokowi, diperhatikanlah rakyatnya. Ya saudara, 21 Februari 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, mengerahkan ratusan personil Satpol PP untuk menghancurkan bangunan yang ada di areal yang mereka klaim adalah milik mereka yang telah mereka beli dari PT PN2 dengan menggunakan SK 10. Dan bagaimana saat ini kondisi terakhir di lahan yang diakui oleh masyarakat ataupun kelompok tani di sini, bahwasannya tanah ini bukanlah milik PTP. Kami akan mengajak Anda untuk berkeliling di lahan ini dan menunjukkan seperti apa dan bagaimana masyarakat dan juga khususnya kelompok tani hidup pasca rumah mereka dirobohkan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel, saya Prasetyo. Jadi saudara, begitu kita masuk ke areal Sport Center dari gerbang dari Gapura Sport Center, maka kita akan mendapati rumah pertama di sebelah kiri, menyeberangi dari ada jembatan, dan jembatannya kemarin sempat dirobohkan karena ada gejolak antara Satpol PP dengan kelompok tani. Maka kita akan menjumpai rumah pertama, dan rumah ini Pahala Napitupulu, sekretaris dari kelompok tani sejahtera Deli Bersatu. Dan bisa kami gambarkan saat ini di sini hanya puing-puing yang ada ya. Ini seng sudah tidak ada lagi, dinding tidak ada lagi, dan kebetulan kami juga melihat ada pemilik rumah. Apa kabar, Bang Pala? Sehat, Bang Pala? Sehat, beginilah Bang. Ini memang rumah Bang, benar Bang ya di sini? Ya, ini yang rumah Abang bangun saya ya? sudah saya bangun tahun 2019 atau 2020 awal, saya lupa ingat. Baik, Bang Pala sehat sudah? Karena kami lihat beberapa waktu lalu Abang juga ditarik-tarik dan juga didorong-dorong saat kerusuhan terjadi Bang ya? Iya, di tempat ini ketika saya menghadang mereka tarik saya, ada 3 orang Satpol PP membekuk saya waktu itu dari belakang, dan punggung saya terasa sakit. Akhirnya besoknya saya pergi, karena saya sudah nggak tahan lagi, dikusuk, dibawa ke masjid. Sorenya saya pulang, besok paginya saya dibawa istri ke rumah sakit Elizabeth, dan saya sudah berobat di sana. Apa hasil pemeriksaan? Jadi dikasih obat, disuntik, resep, baru saya makan. Dia bilang kalau masih sakit datang kemari, nanti kita foto, nanti dokter ahli saraf yang melakukan tindakan. Tetapi saya kan takut, karena pengalaman saya, beberapa teman saya ketika bermasalah seperti itu menjadi lumpuh. Akhirnya saya pergi ke Ibu Isa. Baik, ini berarti boleh balik Bang ya? Ini yang mungkin sakit Bang ya? Kena saraf punggung berarti Bang ya? Tapi saya ditarik dari belakang, kan sesuai di video itu. Ada video waktu saya ditarik-tarik itu kan. Baik. Nah, itu kejadiannya di situ. Sejak itu saya terasa terus gak enak ya, sampai masih begitulah Bang. Dan bekas cakaran-cakaran di sini, kuku, tapi sudah mulai hilang karena sudah berapa hari.
sebenarnya saya ingin ketika... Dan ini masih nampak juga ya, saudara ya. Ya. Boleh didekati zoom kamera. Ya. Masih ada bekas merah kan, kering, terkopak, sesudah hitam kan dari kopak. Nah ini ada bekas Ya. cakaran satu, ada dua, Ya, di sini masih ada tambah kemarin. merah. Sini Ini juga. ada bekas kemarin masih ada ini nih. Nah ini bang ya, Ini. merah-merah Tapi masih. ketika saya membuat... Tapi kalau punggung boleh kita lihat punggungnya. Ya. Ada juga kita lihat ya saudara ya, ini seperti bekas merah ya. Ini sakit bang ya kalau kita tekan, sakit ya. Baik. Tapi saat ini sudah mendingan bang? Ya sudah, tapi sebenarnya saya ingin mengadukan persoalan katakan penganiayaan menurut saya dan pengerusakan ini secara pidana ke kantor polisi, ke Polda, ke SPKT pada tanggal 23 setelah saya dari rumah sakit. 2 hari kemudian ya? 2 hari kemudian, tetapi SPKT atau Polda menolak, katanya kami tidak punya dasar untuk memiliki rumah ini, mendirikan bangunan di sini. Lalu saya katakan, lalu pihak Pemprov sudah dasarnya apa? Karena sepengetahuan kami pun mereka sudah tidak punya lagi yang namanya sertifikat hak pakai. Baik. Nah, artinya urusan siapa yang berhak itu urusan pengadilan, bukan urusan Polda. Tapi masalah penganiayaan kepada saya, pengerusakan ini harus diproses secara pidana. Ya baik, Bang Pala. Gitu. Selain ada pengerusakan, berarti rumah abang kan sekarang sudah tidak bisa ditempati bang ya? Ya sudah total kan. Berapa kemarin kerugian? Saya simpan bondnya ini semua. Baik. Sampai beli keramik ini saya cicil, saya simpan ini semua sampai beli kosennya. Sama upahnya sekitar 120 juta. Semua utuh jadi? Semua jadi, mulai pondasi, kosen, sampai seng, atap? ya seng, atap, kayu semua. Karena kayunya ini saya buat sengaja damar karena saya sudah punya cita-cita. Saya hari tua di sini bersama keluarga bertani. Baik, Bang Pala. Ya. Rumah sudah dihancurkan, lalu abang tinggal di mana? Ya ini ada juga rumah saya di Medan. Baik. Nah, ada rumah saya. Jadi saya pulang-pulang kemari bertani. Inilah jagung kita nih bang, semua. Kok secara berkelompok, dikerjakan secara berkelompok. Baik, saudara, berarti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pala mulai dari part 1 sampai part 10 dan mungkin ini adalah part ke-11. Bang Pala di sini memang bukan penduduk asli, tapi Bang Pala datang menjadi salah satu bagian dari kelompok tani yang ada di sini. Dan di belakang rumah bisa kita lihat saudara, di situ pohon-pohon jagung itu adalah milik dari Pala. Dan padi di sana bekerja secara kelompok. Berapa luas bang yang abang tanami? Ini yang saya punya sekitar 2000 meter kurang lebih lah, 2000 ke 3000 meter di sini. Di sini bang ya? Iya. Baik. Nah, sawah dan jagung. Tapi Tentu masih ada yang lain ada lagi kan. ya. Rumah sudah dihancurkan tapi masih tetap bertani bang ya? Ya tidak ada pilihan bang, makanya saya katakan kepada semua petani, hidup ini harus makan, punya biaya, terus saja bekerja, bangun pondok-pondokmu karena ini tanah negara. Yang sertifikat hak pakainya ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa lagi. Jadi tetaplah bekerja, tetap piara ayamnya, tetap piara kambingnya, telurnya, jual, anak-anak diantar pagi-pagi sekolah. Nah, yang punya anak bayi di sini, bahkan ada punya anak bayi 2 bulan di sini, masih berumur 2 bulan, ya diungsikan dulu, tapi lahan-lahan harus tetap dikerjakan. Ya, lalu apa langkah selanjutnya Bang Pala yang akan dilakukan? Kalau saya tetap berprinsip, saya katakan kepada seluruh teman-teman, kita harus punya hak atas tanah ini, tetapi memperjuangkannya secara hukum. Ya, artinya gini, hukum yang mengatur siapa sesungguhnya yang putusan yang mengatur siapa sesungguhnya yang paling sah di tempat ini. Ya. Nah, karena kami berkeyakinan kami sah di tempat ini, kami sudah lama dan kami menganggap dan menduga bahwa pihak Pemprov telah melakukan pengangkangan hukum sehingga apa yang dilakukan adalah bentuk perampasan dan penganiayaan. Ini pengerusakan, perampasan tanah dan penganiayaan. Baik. Nah, tentu kita buktikan di pengadilan. Siapa yang paling sah dalam statusnya di sini. Nah, makanya saya katakan setiap perselisihan masuk dulu di peradilan. Jangan ujuk-ujuk datang ini kami punya, terus habisi. Sertifikat pakai nggak punya. Terus kemarin saya dapat informasi lagi pada replik mereka pada BPN pada bulan Oktober tahun lalu dirubah menjadi hak pengelolaan.
Kalau ini dirubah menjadi hak pengelolaan dari hak pakai, tentu kembali dari awal prosesnya. Ketemu dulu BPN-nya dengan kita. Ya. Ini kan harus clear and clean dulu baru bisa. Bukan PTP N2 lagi Bang ya? Bukan ke kita. Baik, ini kan Abang seperti yang Abang sampaikan pernah melaporkan ke Polda tanggal 23 Ya, Februari 2023 dan laporan tersebut ditolak. ditolak. Lalu juga disampaikan sertifikat nomor 2 dibatalkan. Ya. Dan beberapa waktu lalu kami juga memberitakan sudah ada 2 orang yang melaporkan perkara ini. Artinya karena Abang bilang tadi ini kembali menjadi tanah negara, artinya 152 miliar rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membeli lahan adalah tanah mereka sendiri. Artinya ini negara membeli asetnya sendiri, Bang ya. Ini kan Apakah Abang juga nantinya akan ikut melaporkan hal ini ke ya, KPK? saya sebagai warga negara, jika saya mengetahui dan menduga ada kebocoran uang negara, saya kan punya hak mengadukan ini. Tapi Abang melihat ada kebocoran? Ya, saya melihat ini kebocoran. Hak untuk mendapatkan hak pengelolaan. Akhirnya kan hak pengelolaan yang mereka perjuangkan ini. Karena hak pakai batal, mereka rubah menjadi hak pengelolaan. Lalu mereka mau mengelola tanah negara. Dan Kadung telah mengeluarkan uang 152 miliar. Ya. Ketika mengurus sertifikat hak pakai. Yang katanya diserahkan kepada PTP. Kan? Sementara ini kan bukan tanah PTP. Baik. Ini bukan ex-HGU. Ingat, ini bukan tanah ex-HGU. Makanya kita minta mana buktinya kalau ini teks tanah ex-HGU. Mana? Yang hari ini kan sampai tidak bisa ditunjukkan nih. Baik. Maka saya katakan ada upaya, saya duga ada upaya dipaksakan untuk dilaksanakan supaya tutup semua perkaranya. Saya menduga seperti itu. Baik. Supaya tidak terbongkar apa yang sesungguhnya yang terjadi manipulasi di belakang ini. Ini dugaan saya. Baik. Itulah yang perlu dibuktikan lewat pengadilan. Baik, nanti kita akan buktikan Bang, selagi Abang juga memenuhi syarat, melengkapi syarat-syarat yang seperti Abang sampaikan tadi, berencana akan melaporkan hal ini ke pihak seperti KPK dan juga aparat penegak hukum Bang ya. Ya, saya sudah lebih cenderung ke Jakarta. Karena dengan apa yang kami alami hari ini dengan mengadu ke sana kemari, kesan yang kami tangkap di Sumatera Utara ini sudah sudah dibungkus, sudah di apa ya? Tidak bisa untuk diganggu lagi, sudah mainan, sudah seperti mainan kesannya. Saya menduga kesannya seperti dibungkus. Ya kami kira udah kita ke Jakarta saja. Kita sampaikan sebagai warga negara, kita punya hak menyampaikan keluhan kita secara hukum. Baik, Bang Pahala, terima kasih Bang Pahala. Sehat-sehat selalu Bang Pahala. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Sekretaris Kelompok Tani Deli Sejahtera Deli Bersatu, Pahala Napitupulu. Dan Pahala Napitupulu merupakan salah satu dari anggota kelompok tani yang ada di sini. Dan pasca rumahnya diruntuhkan, Pahala masih memiliki lokasi lain untuk tempat tinggal. Namun ada beberapa anggota kelompok tani lain yang memang mengharapkan hidup tinggal di sini dan mengelola tanah di sini dan tidak memiliki tempat lagi selain di lahan ini. Seperti apa kondisi masyarakat ataupun anggota kelompok tani di sini? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami akan menunjukkan lagi kepada Anda bagaimana situasi pasca rumah anggota kelompok tani di desa ini diruntuhkan oleh ratusan petugas dari Satpol PP. Tembok sudah dirobohkan ini, atap sudah tidak ada lagi, bahkan sampai isi dalam rumah sudah tidak ada lagi ya. Ini pada berhancuran semua, bisa dilihat ya ke dalam kita. Sepertinya di sini tidak ada sama sekali yang bisa dipakai lagi, hanya puing-puing batu saja. Dan di mana saat ini pemilik rumah berada? Kami lihat di sana ada rumah juga. Apakah ini rumah yang dihancurkan merupakan milik mereka juga? Ayo ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Permisi Ibu, apa kabar? Sehat Ibu? Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Ya kayak gini lah Pak, keadaan kami hancur Pak. Rumah kami dihancurkan. Sekarang rumah kami
kandang ayam lah Pak. Setelah dihancurkan mereka nggak ada ganti rugi Pak. Kami tinggal di kandang ayam. Lihatlah Pak, ini dibesarkan suamiku lah sikit biar ada terasnya Pak. Berarti rumah ibu yang mana yang dihancurkan? Rumah kami yang itu Pak. Yang di depan ya. Yang tadi kami tunjukkan kepada Anda adalah rumah Ibu Dewi yang sudah tidak bisa ditempati lagi, dan saat ini beliau bersama suami Pak, suami dari Ibu Dewi ya. Ini tinggal, ini baru dibuat atau seperti apa Pak? Cuma nambah depannya Nambah dulu depan memang aja. kandang ayam. Jadi Tempel Ibu dinding aja. tinggal di sini Iyalah setiap Pak. malam. Iyalah Pak. Gak ada lampu kami Pak. Lampu kami diputus, sangat kejam mereka Pak. Lampu kami diputus. Padahal baru bikin materi. Hak ajasi mendapatkan. Beginilah perlakuan mereka Pak. Jadi kami mohon Pak Jokowi, dengarlah keluhan kami ya Pak. Dengarlah keluhan kami Pak, supaya rumah kami ini dibangunkan lagi Pak. Baik Ibu, ini kan kami hanya melihat dari luar saja. Boleh tidak kami masuk seperti apa? Kami ingin melihat di mana Ibu tidur pasca rumah Ibu dihancurkan. Boleh tidak Bu, ajak kami ke dalam? Silakan. Yuk saudara, kita akan melihat seperti apa kondisi dalam rumah. Ini bukan rumah dulu Bu ya? Iya, ini kandang ayam. Ya, jadi saudara, memang ini dahulunya adalah kandang ayam. Jadi ayam sekarang sudah diungsikan. Diungsikan ke depan lah Pak. Sudah dibuat kecil-kecil kandang ayam sekarang Bu ya. Dan ini bekas kandang ayam Ibu tempat ya. Karena apa bukti kandang ayam saudara? Ini bisa dilihat saudara, bisa kami jelaskan ini. Nah, nampak juga ini bekas rumput-rumput ya. Bekas rumput-rumput kering Bu ya. Ini juga ada ya. Iya. Ini Iya, ini seperti sarang-sarang ayam ya. Sarang ayam nih Bu ya. Iya Pak. Ini. Inilah kandang ayam Pak. Nah, ini juga pintunya juga ala kadarnya dari bambu sama bingkai kayu. Hanya sekedar menutup saja. Tidak ada dinding-dinding yang memang menahan angin itu masuk dari luar. Ini saudara seperti ini. Ini dindingnya hanya jaring saja. Baru dibikin itu. Ini baru dibikin Bu ya. Ya, baru dibikin ditambahin dari sini sampai ke depan itu. Jaringnya meskipun ada yang seperti tertutup ini. Nah, ini triplek bukan dinding ya. Tapi meskipun dibuat triplek, angin masih bisa menerobos masuk dari celah-celah ini. Nah, ini seng Bu untuk atap. Bekas bangunan kami yang kemarin lah Pak, yang dihancurkan ada sisa, tapi yang sebagian sengnya tuh udah nggak bisa lagi Pak, udah kami jual lah Pak. Habis kayak mana sengnya nggak bisa digunakan. Baik, jadi Ibu tidur di dalam sini? situ Pak. Dalam di situ, sini? Situ Pak. Itu. Tadinya ini kan belum ada. Boleh kita lihat ke dalam juga Bu? Boleh silakan Pak. Ibu juga sempat berjualan ya Iya Pak. kemarin ya. Iya. Jadi Bu Dewi sebelum rumahnya dihancurkan juga berjualan di rumah. Dan ini adalah sisa-sisa jualan Ibu Dewi yang masih dipajang ya di meja-meja yang Ini tempat kandang sekadarnya. ayam bertelur Pak. Ini bisa disaksikan sendiri saudara. Di dalam ini memang kandang ayam. Kenapa? Ini masih ada sisa-sisa rumput kering ya untuk ayam-ayam bertelur di sini ya. Nah ini jadi ayam-ayam sudah dipindahkan keluar dan bekas kandang ayam ini dibersihkan lalu menjadi rak ya untuk tempat barang-barang dari Ibu Dewi, tempat-tempat jajanan belanjaan ini untuk dijual kepada masyarakat. Tapi pasca diruntuhan juga masyarakat tidak ada lagi Bu yang datang untuk membeli Bu ya. Sepi lah, habis kayak mana? Baik, lampu ada Bu. Nggak ada Pak, diputuskan Ini saya Pak. lihat ada kabel. Ya kabel itu kan kemarin waktu apa Ini, kan saudara? diapain, ditaruh di sini untuk menerangin ayam. Tapi sekarang udah diputus lampunya. Jadi kita nggak pakai lampu, pakai inilah lampu yang botol itu Pak, sentir namanya dibilang. Sudah berapa hari Bu tinggal di sini? Di sini udah 6 hari lah. Pokoknya setelah kejadian itulah Pak, tanggal 21. Langsung pindah kemari? Langsung tinggal di kemari, sini? iya di sini tinggal. Bagaimana kondisi di malam hari? Ya kebetulan pada saat itu hujan, ya bocor lah Pak dari ini bekas-bekas paku-paku ini kan bocor ya, kami tidurin lah Pak. Namanya apa yang ada. Dingin Bu ya malam hari? Dingin lah Pak. Baik. Ibu pakai lampu sentir, sentirnya mana Bu? Itu Pak. Itu di bawah ada lilin juga. Oh ini ya. Ini Bu ya penerangan ya. Iya Pak.
Jadi memang meskipun Anda lihat di sini saudara, ini bisa kami tunjukkan kepada Anda, itu ada lampu ya. Ada lampu, ada kabel. Kalau kita tidak bertanya, pasti kita berpikir bahwasannya rumah ini masih dialiri oleh listrik. Tapi saat ini rumah yang ditempati Ibu Dewi selain tidak layak huni karena tidur di kandang ayam, penerangan juga sudah diputus dan setiap malam keluarga Ibu Dewi memakai lampu buatan atau yang biasa mereka sebut adalah lampu sentir ini. Lalu ada kami lihat juga di sini ada lilin Bu ya. Lilin ini. Lilin. Baik. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah? Saya minta kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan kami. Kami rakyat kecil. Tolonglah bebaskan tanah kami ini supaya kami bisa lebih layak lagi tinggal di sini. Kami kemana mengadu? Hanya kepada pemerintah. Jadi kumohon bapak-bapak, Pak Jokowi terlebih, dengarlah keluhan kami Pak Jokowi. Tolonglah kami, bantulah kami Pak Jokowi. Kami nggak punya tempat tinggal, hanya kepada Pak Jokowi kami memohon. Dengarlah keluhan kami ya Pak Jokowi. Baik Ibu, kami doakan semoga persoalan yang saat ini Ibu hadapi cepat menemukan solusi dan menemukan titik terang Bu ya. Semoga pemerintah Indonesia, Gubernur Sumatera Utara ataupun pejabat lainnya di pemerintah Indonesia mendengar keluhan ini Bu ya. Cepat selesai persoalan ini. Ibu Dewi terima kasih. Jaga kesehatan Ibu terus. Tetap semangat Ibu ya. Sampai jumpa Ibu. Ya, demikian tadi saudara, baru saja kita masukin kediaman dari Ibu Dewi yang menjadi salah satu anggota kelompok tani yang rumahnya dirubuhkan oleh personel Satpol PP. Dan saat ini seperti yang kami ajak tadi Anda untuk ke dalam, saat ini keluarga Ibu Dewi tinggal di kandang ayam. Dan seperti apa kondisi anggota kelompok tani lainnya di lahan ini, ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, di sisi kiri kami ada juga rumah yang nampaknya bisa Anda lihat rumahnya juga seperti menjadi korban ya, karena memang tidak ada satu rumah pun yang selamat menjadi objek perobohan oleh ratusan anggota Satpol PP dengan alat beratnya. Dan seperti apa kondisi di keluarga yang mendiami rumah ini, ayo ikuti kami terus. Ibu permisi, assalamualaikum. Ibu Prasetyo dari program eksklusif, dengan Ibu siapa? Ibu Siti Hadijah. Ibu Siti Hadijah, kami melihat ini rumah Ibu baru dibangun atau seperti apa? Karena ini udah mau menjalankan 2 tahun di sini. Makanya kami kemarin terkejut mendatangkan Satpol PP, rumah kami dipaksa dikeluarkan barang. sudah sempat dihancurkan ini Bu ya? Sudah Pak, ada Pak sebagian Pak, itu ada yang rusak kemarin sempat dibetulin suami. Rumah juga. Ibu Siti dulunya tembok atau memang sudah tepas seperti ini? Tepas gini memang. Tepas gini. Apa yang dirusak kemarin Bu Siti? Dinding. Boleh kami ditunjukkan? Boleh. Ibu, ayo Ini. saudara. Udah dijebol. Dinding ini Ibu ya? Ya. Di situ atas. Baik, jendela ya, jendela juga ya. Baik. Itu kemarin belakang hancur sengnya. Baik, berarti ini dijebol jendela. Iya, Dulunya jendela ada Bu ya? ada. Jendela kayu atau seperti apa? Kayu. Kayu ya, dijebol ya. Saat ini jendelanya mana? Udah dibakar, udah hancur. Udah hancur ya? Iya. Pakai apa kemarin dihancurkan Ibu? Pakai tang kalau nggak salah kemarin itu. Pakai tang. Tumbilang. Ya, jadi dibongkar paksa ya. Sempat alat berat masuk? Nggak sempat. Nggak sempat, cuman tinggal dirobohin mereka ya, Iya, ditarik ya. yang ditarik. Baik. Atap-atap sempat hancur juga Ibu? Seng kemarin itu. Iya. Kalau untuk kondisi di dalam gimana Ibu? Foto Pak, foto anak saya dikoyak Pak. Hancur ya. Ya, itu buktinya masih ada. Jadi saat ini kondisi keluarga Ibu seperti apa? Ibu sempat
kontak fisik dengan aparat? Trauma Pak, trauma mama Traumanya saya. seperti apa? Kayak mana dibilangnya Pak, saya bermohon Pak, tapi orang itu tetap mengeluarkan barang. Sampai mama saya pun stroke Pak. Semenjak kejadian itu kaki mama saya kambuh Pak, gulanya. Ada orang tua ibu di dalamnya? Ada Pak, itu Pak di luar Pak. Boleh kami masuk ibu Boleh, melihat? Pak. Hai saudara. Ini kemarin sempat dihancur Pak di sini. Ini sempat dinding ibu ya dirobohkan ya? Ya dirobohkan. Baik. Ini orang tua ibu ya? Iya Pak. Dengan ibu siapa bu? Assalamualaikum. Rasmawati. Rasmawati ya. Ibu sakit ibu ya? Mama saya stroke. Bagaimana setelah ada kemarin dirobohkan rumah ibu? Bertambah sakit? Jadi apa? Saya deh. Keluarga ibu ketika orang tua ibu waktu itu dihancurkan ada di dalam ya? Ada Pak, habis itu keluar dia Pak. Keluar sendiri ibu ya? Bisa jalan ya? Tongkat. Pakai tongkat ya? Tongkat. Sempat disorong oleh petugas? Saya bilang jangan. Saya bilang tolong anak saya. Saya sempat bermohon kemarin itu Pak, sampai saya bilang Pak, di mana hati nurani kalian sebagai Satpol PP? Saya tahu Pak orang itu bertugas Pak, menjalankan tugas. Cuman di mana hati nurani orang itu Pak? Setelah kejadian kayak gini, saya sampai trauma, sampai anak saya yang kecil itu takut sama pakai baju seragam Pak. Sampai nampak polisi pun dibilangnya, Mak PP, Mak Atot, katanya kayak gitu Pak. Itu yang kecil trauma Pak. Baik Ibu Siti Khadijah, selain di sini ada tidak rumah ibu yang lain? Tidak ada Pak, disinilah kami Pak menetap Pak, disinilah kami mencocok tanam, dari sinilah kami jadi petani Pak. Kecil-kecilannya kami Pak menanam timun sama kacang di sini Pak. Tak tolong kan Pak, diapailah kami Pak, kami di sini udah nyaman, udah bercocok tanam, dari sinilah kami makan Pak. Walaupun sikit-sikit Pak kan gitu. Saya minta mohon, kalau andai kata kami diusir dari sini Pak, kami mau kemana? Mau kemana saya bawa mama sama anak saya yang 3 ini Pak? Dari sinilah kami bertani di sini, menanam, udah cocok di sini. Baik, Ibu Siti Khadijah, terima kasih atas waktunya. Kami doakan apa yang dialami oleh Ibu Siti Khadijah, ibu juga dan keluarga cepat menemukan titik terang Bu ya. Iya Pak, amin. Jaga kesehatan terus Ibu. Iya Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada salah satu bangunan yang pada tanggal 21 Februari 2023 tidak dihancurkan oleh petugas dari Satpol PP. Ada di sebelah kanan kami, saudara, bangunan musola, dan kami melihat ada sejak tadi sebelum masuk ke lokasi ini, sebelum mendekat ke lokasi ini, kami melihat ada beberapa orang di dalam. Apakah memang mereka yang ada di dalam bermalam di lokasi ini atau hanya sekedar singgah untuk beristirahat? Ikuti kami terus dalam program eksklusif bersama saya Prasetyo. Assalamualaikum Bapak, boleh kami masuk Ibu? Ya saudara, memang benar di sini ada dengan siapa Pak? Bapak Alex Sugianto. Pak Alek ya? Ya. Ibu Yani. dengan ibu siapa Ibu? Ibu Dani. Jani ya? Riani, Ibu Riani dan juga Pak Alex. Bapak tinggal di sini? Ya betul, tinggal di sini nih. Sejak kapan? Sejak di pembongkaran itulah tanggal 21 sampai sekitar 13 hari inilah, sekitar gitu. Sampai sekarang bermalam Ya, di sini Pak ya? Sampai sekarang bermalam ini. Rumah Bapak dihancurkan? Ya betul, dihancurkan. Jadi Bapak tidak ada tempat tinggal lagi? Ya betul, tidak ada lah. Sementara di tempat musola inilah tempat berteduh lah, berlindung. Tanpa listrik juga Ibu ya? Tanpa listrik. Nah. Jadi pakai apa kalau malam? Pakai lampu, kita bilang orang Jawa lampu sentir. Mana lampunya? Ini dia lampunya nih. Ini Pak ya? Lampunya. Ya, jadi saudara, dijelaskan oleh Pak Alek, mereka bermalam dengan keluarga dengan menggunakan ini Pak ya, lampu sentir ya? Lampu sentir. Dan juga ini ada lilin Pak ya? Ada lilin dengan wadah gelas. Jadi
Selain keluarga Bapak, ada lagi keluarga lain Pak yang bermalam di sini? Oh, ada juga. Berapa banyak? Biasa kalau bermalam ada berapa di musola ini? Sekitar 10 kakak lah, 10 kakak. 10 kakak semua membuat. Di sini tidur bersama lah, gelar tikar kan. Nah, sebagian yang bikin gubuk di sana lagi kecil-kecilan, itu pun kena angin lah kalau hujanan, tampias. Iya. Nah, sekarang Pak mana pemerintah lah minta tolong kan, bantuannya betul-betul diperjuangkan lahan ini. Ya, jadi aktivitas Bapak di sini rumah sudah tidak ada. Kalau aktivitas Bapak bertani ya? Bertani. Nanam apa, Pak? Nanam padi. Itu pun kalau nggak diganggu gugat. Nah, kalau diganggu gugat nggak sampai panen kan? Ya, saat ini padi sudah ditanam, Pak? Ya? Sudah ditanam. Masih baru ditanam atau sudah mulai menguning? Baru ditanam. Ya. Masih baru ditanam. Jadi setelah rumah dihancurkan, Bapak masih tetap bertani, Pak ya? Ya, betul. Bertahan hidup lah di sini. Selain lahan yang Bapak miliki di lokasi ini, ada tidak lokasi lain yang mungkin Bapak miliki? Kalau lokasi lain nggak ada lah, cuma setapak rumah sama lahan itu aja. Makanya setelah rumah dihancurkan, Bapak dan keluarga pindah ke lokasi ini, Pak ya? Ya, lokasi masjid inilah, tempat berlindung lah. Baik. Pak Alek, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, Pak Alek? Pada pemerintah, Pak Jokowi, tolonglah dibantu rakyat kecil ini yang telah berjuang kelompok tani supaya didukung sebetul-betulnya. Mohon bantuannya kepada Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Alek. Kami doakan semoga persoalan di lahan ini cepat selesai Pak Alek dan Ibu ya. Amin. Jaga kesehatan selalu Pak, Ibu. Ya, amin, Assalamualaikum. amin. Terima kasih. Salam. Ibu permisi, saya Prasetyo. Ibu boleh mengganggu waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Siaan Bang. Bu Siaan. Ibu, rumah Ibu terdampak tidak ketika tanggal 21 Februari lalu sempat dihancurkan oleh Satpol PP? Dihancurkan lah Bang sana. Rumah Ibu yang mana? Yang sebelah Mami Bang. Oh, di sebelah Mami ya? Iya, yang di samping ya? Baris 4, rumah saya 1 Bang. Yang dekat kandang kambing itu? Ya, itu rumah Ibu? Iya. Ya, jadi itu kami lihat dan juga sudah kita saksikan bersama waktu itu rumah Ibu dihancurkan. Ibu saat ini tinggal di mana? Iya, tinggal di masjid itulah Bang. Kadang di musola. Di musola. Kadang buat gubuk tenda-tenda situ Bang. Tapi Ibu masih tetap bertahan di sini ya? Tetaplah Bang, orang sini pencarian saya sini dari dulu udah lama bertani, cari makan di sini, dapat beras kan. Beras sekarang mahal, mana sanggup Pak belinya, orang susah Bang. Maka saya tetap bertahan di sini, bertahan tidur di musola-musola di gubuk. Sekeluarga? Keluarga ya. Berapa sekeluarga Ibu? Berapa Anak jumlahnya? Saya 4 Bang. Anak Ibu 4 ditambah Ibu dan suami? Iya. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah Ibu? Permintaan masyarakat yang susah ini Bang, tolonglah kan Bang. Kami orang susah ini mau kayak mana kalau lahan kami ini udah dihancuri, rumah-rumah dihancuri. Jadi kami minta tolong sama pemerintahan, terlebih-lebih Pak Jokowi, diperhatikanlah rakyatnya. Karena pun permintaan atasan semua kan pemilih rakyat dulu semua, gubernurnya, presiden, milihnya rakyat. Jadi ini kan gini kan diusir begitu saja kan, bukan kami manusia yang susah, bukan kami orang seneng. Kami tani-tani kayak gini diusir seperti binatang kayak gitu kan sakit hatinya. Pak berkeluarga di sini rame-rame kami semua. Jadi pemerintah tolonglah Pak Presiden, ditengoklah kami masyarakat yang susah ini Pak. Kami sini mau bertani, sini cari makan kami selama ini Pak. Udah lama kami sini bertani. Jangan ngalamin gusur-gusuran gitu aja Pak. Ya, baik Ibu Siaan, kami doakan semoga ada jalan yang tepat diberikan oleh pemerintah dan itu adil bagi masyarakat khususnya kelompok tani di sini Ibu ya. Semoga cepat selesai Ibu. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Ibu ya. Itulah kami Bang, Bapak mau pemerintah Bang. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa Ibu. Sama-sama, Bang. Tahukah Anda, dalam investigasi yang kami lakukan, kami menemukan berbagai hal yang janggal. Mulai dari awal pembelian lahan misalnya, dari PTPN 2 menjual lahan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan SK10. Tahukah Anda bahwasannya SK10 bukan merupakan sertifikat HGU ataupun alas hak yang mengizinkan PTPN 2 menjual ataupun mengelola lahan ini sebagai areal HGU mereka karena belum ada sertifikat yang sah dari BPN. Bahkan
beberapa kali, sekitar 10 kali mungkin dalam data yang kami dapatkan, PT PN2 telah mengajukan untuk membuat sertifikat namun ditolak oleh pemerintah dengan alasan lahan di wilayah ini sudah diduduki oleh masyarakat. Dan tahukah Anda, selain dari SK 10 tersebut, kami juga menemukan SK 010 Pansus DPR RI yang menyebutkan bahwasannya luasan area lahan yang diklaim oleh pihak PT PN2 itu adalah manipulasi. Dan selain itu, kami juga mendapatkan salinan putusan PT UN Medan yang menyatakan bahwasannya sertifikat yang diklaim sebagai alasan untuk lahan seluas 9.000 hektar 900. Sertifikat nomor 2 yang diklaim oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai lokasi pembangunan stadion utama di lokasi ini itu sudah batal. Dan kami juga menemukan adanya eksepsi dalam perkara 55 yang disampaikan oleh BPN Kanwil wilayah Sumatera Utara yang menyatakan bahwasannya Dispora telah mengajukan untuk peralihan status dari hak pakai ke hak pengelolaan karena adanya pembatalan sertifikat nomor 2. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hanya sertifikat nomor 2 saja yang dibatalkan? Bagaimana sertifikat 01? Dan mengapa ketika sudah adanya pembatalan sertifikat ini dan terbukti bahwasannya tanah ini bukan milik dari PT PN, seharusnya uang yang digelontorkan sebesar 152 miliar rupiah tersebut apakah sah dipakai oleh pemerintah untuk membeli asetnya sendiri? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo.